Boleh tidak kawin, tanggung resiko sendiri-sendiri, kan gitu. Tapi di sini bisa kita padukan semuanya. Jadi mana yang gini, pernah saya kemukakan bahwa Pancasila itu adalah representasi dari apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW waktu periode Madinah, ya. Jadi Mbak Nur juga pernah mengatakan bahwa perjanjian Madinah itu pembentukan, kalau sekarang istilahnya civil society, ya, membangun peradaban Madinah itu sebenarnya meramu kaum Yahudi, Majusi, Nasrani, dan pribumi setempat yang dinamakan Ansor. Justru itu minoritas yang dibawa dari Mekah ke Madinah, itu minoritas sebenarnya. Jadi itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Yahudi, Majusi, Nasrani, dan Majusi, Nasrani, kafir liberal, Maya, itu bukan agama, bukan. Karena dulu tuh belum ada istilah agama Islam pun belum ada, ya ada Islam. Beda, agama Islam dengan Islam beda. Lihat, pelajari Quran yang baik dan benar. Ya kan? Oleh karena itu, setiap nabi termasuk Konghucu itu disebut Islam. Artinya berserah diri kepada sunatullah, hukum alam. Jadi pokoknya di situ. Nah, kita itu wajib, ya, di seluruh dunia berserah diri sama sunatullah. Nah, kemudian kenapa kuciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal? Karena setiap wilayah itu biografisnya pasti berbeda-beda, alamnya itu berbeda-beda. Kemudian secara sosial, hukum sosial diramulah dari berserah diri sama alam setempat, lalu membentuk sosial yang dinamakan suku bangsa itu. Makanya misalnya daerah pantai itu beda dengan masyarakat adat yang ada di pegunungan, gitu loh. Jadi sebenarnya ya, ini ada semacam hikmah atas kedunguan, ya, rejim yang menstigmakan Islam itu dengan istilah radikal apa segala macam. Sekarang itu ya, yang resah itu bukan kelompok mayoritas Islam saja, yang minoritas juga resah sekarang ini. Terutama setelah Mas Wiranto membubarkan khilafah HTI, ya kan? Cuma kan khilafah HTI ini kan belum memutuskan apakah memusat ke Iran, ke Arab Saudi, atau ke mana lagi, Turki, atau ke Darussalam. Keburu dibubarkan. Nah, kalau khilafah Katolik itu jelas ada kedutaannya, kedutaan Vatikan. Itu loh. Jadi wahai Mas Wiranto yang sekarang dilanjutkan oleh siapa penggantinya? Mas Prabowo, ya? Hah? Mahfud MD. Nah, Mahfud MD ini Madura yang hutan. Jadi masih dibubarkan juga tuh khilafah Katolik. Gitu loh. Kalau kita mau berbuat adil, makanya jangan macam-macam, ya, dengan istilah. Nah, saya analisa kenapa rejim ini menstigmakan sesuatu yang debatable. Itu supaya beralibi dalam ranah hukum, karena nggak jelas kan. Itu loh. Makanya bikin stigma yang istilah yang sebenarnya debatable. Makanya kan tadi mendiskusikan tentang apa itu radikal, kan bingung, ya kan? Radikal dalam pengertian apa gitu. Jadi menurut saya yang resah itu bukan mayoritas Muslim saja, tapi juga minoritas. Saya beberapa bulan yang lalu ketemu dengan Romo Ganan, Romo Katolik.
Saya bilang begini, Romo Banar kan Katolik. Dia Dang, kenapa dengan gue yang Katolik? Begini, jangan-jangan itu pembubaran khilafah HTI itu sasaran natar aja. Sebenarnya yang mau dibubarkan itu khilafah Katolik. Sebab ya, yang kan ya, apa namanya? Sebenarnya pemerintahan yang kekuasaan sebenarnya istilah khilafah itu ditarik. Memang tereduksi dari khilafah yang sebenarnya gitu kan. Misalnya kekhilafan Turki itu kan sebenarnya juga politik, tidak ada hubungannya dengan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad waktu peradaban Madinah itu. Kan menurut Mbah Nun juga setelah sepeninggalannya Nabi sudah nggak ada itu peradaban Madinah. Tapi kayaknya justru terselamatkan di Indonesia sebenarnya dengan Pancasila itu. Karena Pancasila itu saripati dari berbagai kitab. Taurat, Jabur, Susi, kitab Konghucu, Weda, ya, terus apa? Hindu tuh Weda, terus apa? Bhagavad Gita. Dan semua itu sebenarnya menuju Islam dalam konteks nilai-nilai. Nah, justru terselamatkan di Nusantara sejak abad ke-7. Saya pernah bicarakan di depan sana beberapa tahun yang lalu bahwa karena nilai-nilai kenabian itu setelah peninggalan Nabi pasca Karbala itu kan terputus. Nah, kemudian yang konsisten menjalankan kenabian itu Exodus pasca Karbala ke Nusantara. Nah, singkat cerita sampailah ke waktu sebelum Indonesia merdeka itu ada perumusan tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu yaitu perjanjian Madinah itu. Begitu. Makasih. Ya. Saya tambahin beberapa hal supaya tidak terlalu mengarah kepada seperti yang diomongkan dia. Pertama, jalan kenabian Maya itu maksudnya gini. Kan Nabi itu orangnya, nubuah itu fungsinya, terus ada jalan yang ditempuh oleh orang dan fungsinya itu namanya nubuah atau jalan kenabian. Nah, semua sesudah Muhammad yang menjalankan kebaikan, kebenaran dan keindahan berarti dia berada di jalan nubuah atau jalan kenabian. Jadi Anda jangan segan-segan, tidak berarti kalau ada jalan kenabian berarti ada nabinya. Nabinya ada dulu, tapi ini jalannya sudah beliau rintis yang merupakan kelengkapan dan penyempurnaan dari jalan yang sudah dirintis sebelumnya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sejak Nabi Nuh, sejak Nabi Adam sebenarnya. Anda tahu Nabi Nuh itu dapat perintah kenabian pada umur 480 tahun, harus bikin kapal pada usia 600 tahun, dan setelah kapal mendarat beliau masih hidup lagi 350 tahun. Ini juga sebuah kompleksitas dari Allah. Bayangin kalau kita yang harus hidup 950 tahun seperti Nabi Nuh, terus rupanya ya apa kali. Wong saya 66 tahun aja udah kayak gini gitu. Dadang aja berapa, belum 50 dia sudah kayak gitu. Belum nikah pula. Itu juga sebuah fenomena yang sangat kompleks menurut saya. Kenapa Allah menciptakan Adam sampai 950 tahun, Nabi Nuh 930 tahun, Nabi Ibrahim 165 tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun, dan kita juga sekitar itu saja. Sementara Nabi Isa 32 tahun diambil ke langit untuk kembali kapan-kapan ke sini setelah semuanya beres. Atau dibereskan oleh beliau setelah Imam Mahdi dan seterusnya. Nomor 2, supaya tidak bias saja, saya mungkin minta kepada Dadang untuk mempelajari. Dulu itu
Coba pelajari Jaya Katuang, Kartanegara, dan Raden Wijaya, kemudian Arya Wiraraja. Ketika dinasti Yuan mengirim pasukan untuk menyerbu Singosari karena tidak mau kirim upeti ke dinasti di Mongol itu, kemudian ditelikung oleh Raden Wijaya, ya, kemudian justru karena itu maka didirikanlah Kerajaan Majapahit setelah mereka menghancurkan pasukan Cina yang meninggal kira-kira 30.000 pada waktu itu. Tolong dipelajari lagi. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini dibanding Raden Wijaya dan Arya Wiraraja? Yang kita lakukan, Anda tahu ya, dulu dipotong telinganya oleh Kartanegara. Kemudian mereka tidak berani pulang ke Mongol, mereka hidup di Jawa Timur dan punya anak turun, dan anak turun si prajurit yang dipotong telinganya inilah yang sekarang menguasai ekonomi Indonesia. Sesepuh mereka ada di Singapura, umurnya 86 tahun. Mereka lah yang mengatur ekonomimu, mereka lah yang mengatur makan tidak makanmu. Mereka melakukan balas dendam 800 tahun sejak akhir abad 12 itu. Tolong Jajang mempelajari mekanisme dan lalu lintas peperangan Kediri, Singosari, Majapahit, dan Madura. Karena mereka lah yang Anda hadapi sekarang ini. Ras yang sangat rasis dan akan menguasai Anda dan bahkan akan memecah belah Anda semua. Bagaimana umat Islam mayoritas seperti ini tapi selalu kalah di bidang ekonomi dan politik. Itu berarti ada yang salah di kita sendiri dan ada yang salah pada persepsi kita terhadap apa yang terjadi dalam sejarah. Nomor 2, Piagam Madinah itu tidak pernah dipelajari hampir oleh semua umat Islam, tidak pernah menjadi wacana. Athaqafah al-Madaniyah. Saya tanya, apakah pernah Nabi Muhammad jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi raja? Yang dilakukan Nabi Muhammad selama di Madinah 13 tahun adalah makniyahan. Artinya mengatur segala sesuatu dengan cinta dan kebijaksanaan. Betul kan? Dan itu batal ketika khalifah pertama dilantik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dimulailah kekuasaan yang kemudian disubversi oleh Abu Sofyan dan anak turunnya. Kalau Syekh Nur Somad mengatakan, tolong dipelajari perbedaan antara orang Islam yang masuk Islam sebelum perang Badar dan yang masuk Islam sesudah perang Badar. Itu ada perbedaannya. Jadi Islam yang sekarang adalah terusnya Muawiyah. Jadi kita ini adalah kaum Muawiyin, belum benar-benar kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Kita ini adalah orang Islam yang berorientasi kepada kekuasaan. Dan semua perjuangan dari 515 sampai 212 adalah orientasi kekuasaan. Dan kita terus-menerus kalah karena kita tidak tepat melihat diri kita tidak tepat melihat Islam, tidak tepat melihat zaman, dan tidak tepat melihat konstelasi umat manusia. Kemudian beberapa hal lain akan kita omongkan juga, termasuk khilafah. Andaikan saya one team press, dan saya tidak mungkin menjadi one team press, saya akan kasih tahu presiden, terima aja khilafah itu dan katakan Pancasila adalah khilafah model Indonesia. Jadi ini balik kepada denotasi dan konotasi. Kita ini tidak paham khilafah itu apa. Khilafah dari kata kholfun. Kalau depan itu amamun, yamin, yasir, kholf. Khalifah adalah orang yang berjalan di belakangnya Allah dan Nabi Muhammad. Itu namanya khalifah. Jadi kita buntutin kemauan Allah karena Allah yang punya, maka kita nurutin apa yang dimaui Allah, karena tidak mungkin kita nurutin kemauan kita sendiri. Itu yang disebut tunduk oleh dadang tadi. Jadi khalifah adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia yang menuruti kemauan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, hasilnya adalah kun fayakun. Nah, ini tidak pernah kita pelajari. Kita tidak pernah meniru Rasulullah SAW. Kita hanya meniru Abu Sofyan sesudah perang Badar. Kita tidak pernah meniru Rasulullah. Kita berorientasi kekuasaan. Cuman susahnya kita ini tidak berorientasi kekuasaan, bahkan tidak juga kekuatan. Kan kita sudah workshop bulan-bulan yang kemarin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Kalau nanti Anda menjadi bupati atau gubernur, Anda menomorsatukan ilah atau malik atau rob. Menomorsatukan pengayoman, kebijaksanaan atau kekuasaan dan politik atau kekuatan dan kepremanan. Anda menomorsatukan kekuasaan, menomorsatukan kepengasuhan dan pengayoman. Kulangulubi rob bin nas. Jadi semua penguasa di dalam Islam, pemimpin dalam Islam selalu mengutamakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan itu yang menjadi sila keempat. Sekarang ini bagaimana mungkin Islam bertentangan dengan Pancasila? Pancasila itu seluruh halnya pinjam dari Islam. Jadi tidak mungkin Islam bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi tinggal bilang aja Pak Presiden, khilafah Indonesia itu ya Pancasila itu. Jadi jangan nanti khilafah, nanti urusannya sama Allah. Urusannya sama Allah, karena yang nyuruh kita membuntuti Allah kita melaksanakan hidup ini adalah Allah sendiri, kan begitu. Khalf artinya yang berjalan di belakang, fi khalfihi. Nah, masdarnya khilafah, fa'ilnya atau subjeknya khalifah. Dan Allah menyatakan membuat Adam itu tidak menyebut namanya loh. Aku menjadikan khalifah di bumi, bukan aku menciptakan Adam, tapi aku menjadikan, aku memfungsikan Adam menjadi khalifah di bumi, yaitu manusia yang melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauan penciptanya. Tadi sudah saya ceritakan, malaikat diciptakan dengan asas kepatuhan, jin diciptakan dengan asas kemerdekaan, kemudian jin punya anak Banu Jan jamak dari jin. Jan itu jamak dari jin. Jadi Banu Jan adalah bangsa yang lahir dari kaum jin, yang karena dikasih kemerdekaan mereka kemudian perang satu sama lain, merusak bumi dan menumpahkan darah. Itu yang ditanyakan oleh malaikat kepada Allah ketika Allah bilang mau menciptakan Adam. Nah, kemudian Allah menciptakan Adam untuk membangun keseimbangan antara hitam dan putih, antara gelap dan terang, maka Allah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, laki perempuan, apa saja semua berjodoh-jodoh. Nah, kita tidak memahami Islam sampai ke situ. Kita hanya memahami Islam dari konotasi-konotasi. Kita tidak mencoba mempelajari Islam dari denotasinya. Yang kita pelajari selama ini adalah Islam versi. Ya Sunni, ya Syiah, ya NU, ya Muhammadiyah, ya PKS, ya PAN, dan seterusnya. Kita tidak pernah sampai ke ibunya Islam, Ummul Islam, yaitu mempelajari bagaimana dulu Islam itu dilahirkan, yang dirintis secara evolusioner atau evolutif dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pada Rasulullah sudah sampai kepada titik al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah aku sempurnakan hari ini agamamu untukmu semua, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian semua. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam, dan aku ridho terhadap kepasrahanmu kepadaku atau keislamanmu kepadaku. Itu puncak atau ada puncak dari akumulasi proses. Tidak ada agama yang tidak Islam, semuanya Islam, karena prinsipnya, substansinya, generasinya sama, yaitu kepasrahan kepada yang bikin. Tidak ada lukisan memberontak kepada pelukisnya, tidak ada. Semua lukisan taat kepada pelukisnya. Dikasih warna hijau tidak dirubah merah, hijau ya hijau. Oleh karena itu altruis yang disebut Sabran tadi adalah kemampuan kita untuk kompatibel terhadap kehendak Allah. Jadi teman sekalian seperti itu. Sekali lagi soal khilafah, tolong jangan terlalu bertele-tele untuk memperpanjang kesalahpahaman tentang khilafah. Jangan sampai Anda menjadi menteri atau presiden nanti menyebut-nyebut sesuatu yang nanti Tuhan akan tersinggung dan Tuhan akan menghajar kita semua. Dan saya doakan andaikan Allah menghajar sesuatu kepada Indonesia, Anda semua termasuk yang diselamatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan Anda akan jadi pemimpin baru. Anda akan belajar tolong belajar kepada 47 pasal Al-Faqih Al-Madaniyah atau Piagam Madinah. Di Kiai Kanjeng sumbernya adalah Kiai Tohar atau Mas Toto Raharjo. Itu yang sangat mempelajari Piagam Madinah, dan itu tidak pernah dipelajari oleh
oleh kelompok-kelompok Islam apapun. Terus ada yang kecil-kecil, dan Allah tidak pernah menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu terjemahannya saja. Itu cuma rombongan dan kelompok dan rombongan. Karena ketika Rasulullah itu belum ada bangsa. Mungkin sudah ada suku tapi belum ada bangsa. Waktu itu belum ada satuan idiom yang namanya bangsa, itu belum ada. Bangsa itu lahir di dunia modern pasca Renaissance, kan gitu. Dan Renaissance ini juga ada Pak Jarilon yang disebut masa pencerahan. Itu adalah masa penyempitan kemanusiaan, masa pendangkalan nilai-nilai. Dimulailah di situ, dan kita sekarang bangga dengan Renaissance, sama dengan yang pendek-pendek. Dulu di tahun 70-an 80-an Indonesia disebut negara dunia ketiga, dan para ahli di kampus bangga dengan kita ini negara dunia ketiga. Saya sejak kecil saya tidak melakukan perjalanan seperti dunia ini berjalan, saya tidak ke sana. Jadi saya tidak percaya kepada kemajuan yang sedang diumumkan oleh dunia ini, karena saya berjalan ke arah yang berbeda. Karena saya berjalan ilahi rojiun, tidak ke. Saya tanya sama Anda ini ibarat sepak bola kan 90 menit. Menit ke 90 itu dunia apa akhirat? Menurut kalau Anda, menit ke 90 hidup Anda itu ibarat sepak bola ya. Menit ke 90-nya itu dunia apa akhirat? Jadi sekarang ini di seluruh dunia ini mempertimbangkannya dunia apa akhirat? Dunia. Ada dunia akhirat, ada akhirat. Menurut Anda akhirat itu ada nggak kalau nggak ada dunia? Jadi pertimbangan kita adalah pertimbangan ukhrawi atau akhirat. Seluruh teknologi kita, seluruh perjuangan kita, seluruh apapun yang kita alami dan kita perjuangkan, orientasi akhirnya adalah keselamatan kita di akhirat. Nah, cuman saya tanya, apakah manusia di dunia ini percaya sama akhirat menurut Anda? Kalau lihat perilaku politik, perilaku budaya bangsa Indonesia ini percaya akhirat enggak? Enggak toh? Percaya sama lembaga survei. Iya. Kan tidak percaya akhirat, jadi tidak mungkin ada strategi yang berujung pada perolehan akhirat. Oleh karena itu mereka berani melakukan segala sesuatu yang sangat mengancam nasib mereka nanti di akhirat. Cuman kita sekarang karena hidup di dunia, dan dunia ini menurut Allah kan mata ulhur, hiasan yang menipu, hiasan yang sebenarnya gimmick atau kamuflase. Dan di sini kita sangat percaya, kita kumpul karena kita punya harapan. Kalau tidak ada akhirat, tidak ada harapan. Arep ngopo kowe? Negara kaya ngene tambah rusak kaya ngene iki. Arep ngopo kene era akhirat, arep ngopo kowe? Alhamdulillah ada akhirat, maka kita tetap punya harapan dan kita tinggal berbagi surga. Ada 4 surga. Bahkan di Quran disebutkan Rabbul Masyriqaini wal Maghriba Rabbul Maghribain. Timur ada 2, barat ada 2. Di Al-Quran. Tolong cari, tolong diskusikan dengan teman-temanmu. Apa maksudnya 2 timur dan 2 barat itu? Di surat Ar-Rahman Anda baca. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini wa bi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Anda pelajari apa maksudnya 2 timur dan 2 barat. Apa sebenarnya timur dan barat itu sebenarnya dan seterusnya. Jadi ini kita sungguh-sungguh belajar, bukan saya provokasi, bukan saya mementahkan pemahaman yang sudah ada, tapi tolong berpikir ulang, tolong dinilai ulang segala sesuatu yang sudah Anda ketahui itu. Dilihat-lihat lagi. Tanyalah ke ibu ilmu, tanyalah ke ibu kata, tanyalah ke ibu sejarah, tanyalah ke ibu segala sesuatu. Karena kita membutuhkan ibu. Kenapa ibu? Karena kita ini umat. Kita bukan hanya masyarakat, kita ini umat. Apa artinya umat? Umat itu orang yang berhimpun karena kesadaran terhadap ibu kehidupannya. Dari kata umun. Kalau masyarakat adalah orang yang berserikat, orang yang berkong kali kong satu sama lain. Kalau apalagi umat, masyarakat, apalagi kaum turas. Kalau rakyat adalah orang yang berkumpul dan menjunjung kedaulatannya sebagai rakyat, sebagai penduduk. Anda rakyat bukan?
Anda penduduk Indonesia tapi Anda bukan rakyat, karena Anda belum punya kedaulatan atas Indonesia. Anda baru punya kedaulatan atas diri Anda masing-masing dan keluarga Anda masing-masing, tapi kita belum punya kedaulatan atas Indonesia. Untungnya Allah tidak menagih tentang Indonesia. Anda tidak akan ditanya mengenai Indonesia. Bahkan Sabrang sudah merencanakan kalau ditanya sama malaikat, Brang, siapa Tuhanmu? Sabrang jawab, bajingan. Nah memang selama ini saya nyembah siapa kalau bukan Allah? Gitu dia jawabnya. Ini dia selalu bajingan, Brang, saya bilang gitu. Ditempil lintang ke malaikat. Tapi ngerti maksud saya Mas ya? Kita ini di sini di KC ini untuk berpikir ulang, untuk menghitung ulang, untuk melihat kembali segala sesuatu. Tolong bedakan mana demokrasi, mana konotasi. Yang Anda kenal selama ini sebagai demokrasi misalnya, atau Islam, atau khilafah, atau apapun, itu denotasi atau konotasi. Kalau konotasi tolong dicari denotasinya. Kalau denotasi alhamdulillah. Denotasi itu adalah makna aslinya. Kalau konotasi adalah makna pembiasannya. Misalnya radikalisme dipakai, direkrut oleh penguasa untuk menyebut kelompok tertentu. Dan itu tidak berarti radikalisme dalam arti denotatif, karena denotasinya yang menyangkut sangat banyak hal dalam kehidupan. Tidak mungkin kawin kalau tidak Anda memperawani istri itu radikal. Ya toh? Radikal itu kan bedah. Ya enggak Mas? Radikalisme itu juga sebuah kata yang direkrut oleh penguasa untuk kepentingan tertentu. Tapi kita harus kembali kepada denotasinya, yaitu maknawiyahnya yang orisinal, yang asli, yang sejati gitu ya. Oke, saya kira kita teruskan dengan kelompok kedua. Ketiga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.